Jadi ada perjalanan waktu dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-10, dan pas masuk fajarnya yang ke-10 itu pun istimewa. Siangnya istimewa, malamnya istimewa, sampai ke malam ke-10-nya sangat istimewa, fajarnya beda dengan fajar biasa. Jadi kalau kita beramal saleh di hari-hari ini, ya di hari-hari ini, itu setiap amal saleh kita akan naik statusnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perjalanan hari dalam setahun itu dibandingkan dengan 10 hari pertama ayamin Dzulhijjah, yaitu di awal bulan Dzulhijjah. Wal fajr. Aku bersumpah demi fajar. Awas, fokus ya. Aku bersumpah demi fajar. Nanti ada yang malam. Wal laili idza yaghsha. Nanti ada yang duha. Wadduha, ya kan? Ada yang subuh, ada was-subhi idza tanaffas di surah At-Takwir, kan? Ayat ke-18. Nanti ada beberapa sumpah-sumpah terkait dengan waktu. Ada yang waktu umum, surah ke-103 itu, wal asr, wal asr innal insana lafi khusr. Nah, sekarang kita kembali wal fajr walayalin ashr. Ketika wawu qasamnya disambungkan kepada fajar, aku bersumpah demi waktu fajar. Fajar apa yang dimaksudkan di situ? Saya ulang ya. Fajar apa yang dimaksudkan di ayat itu? Karena ada juga fajar yang lain yang disebutkan terkait dengan penunaian waktu sholat, dan itu istimewa. Kita lihat Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Di situ ada fajar juga. Ya. Nah, fajar yang dimaksudkan di surah Al-Isra itu fajar yang selalu kita dapati dalam setiap kesempatan subuh. Penanda waktu sholat 2 rakaat itu. Itu yang dimaksudkan. Tapi yang disumpah, yang di surah 89, yang pembukanya itu, maka yang menarik ada komentar ulama di sini. Ketika fajar itu lalu diteruskan dengan walayalin ashr, dan aku bersumpah pula, kata Allah, demi bilangan malam-malam yang 10 itu. Maka ada kemudian malam masuk sampai ke 10 malam plus fajarnya. Fajar yang ke-10 itu. Jadi ada perjalanan waktu dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-10, dan pas masuk fajarnya yang ke-10 itu pun istimewa. Jadi siangnya istimewa, malamnya istimewa, siangnya istimewa, malamnya istimewa, sampai ke malam ke-10-nya sangat istimewa, fajarnya beda dengan fajar biasa. Jelas? Nah, sekarang kita ingin cari. Karena kalau waktu Ramadan kan rata-rata nyari malam ganjil kan? Ya kan? Ganjil genapnya kan di Jakarta tuh. Ya, tapi pencarian ganjilnya sampai ke masjid ya. Di 10 hari terakhir Ramadan itu kan. Tapi kalau yang ini ganjil genap berlaku semua. Ayat 3-nya wasyaf'i wal watr. Yarhamukallah. Jadi tidak hanya malam pertama, ketiga, kelima, tidak. Malam pertamanya istimewa, siang pertamanya istimewa, malam keduanya istimewa, sampai dengan ke-10-nya plus fajar di waktu hari ke-10-nya. Maka yang dimaksudkan apa? Karena ini bukan Ramadan maksudnya. Bukan Ramadan. Maka ditafsirlah langsung oleh Nabi SAW. Ditangkap kalimat Nabi itu oleh beberapa sahabat. Di antara yang menangkap kalimat Nabi ini adalah sahabat junior. Masih belia usianya. Ya, Nabi SAW meninggal itu usianya masih rentang antara 13-15 tahun. Tapi sangat luar biasa. Hafal 2000 hadis. Di antara sekian hadis yang beliau hafal itu adalah hadis tentang keutamaan yang 10 ini. Maka disampaikanlah oleh beliau namanya Abdullah, anaknya paman Nabi Abbas radhiyallahu taala anhu, maka dikenal dengan Abdullah
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma disingkat dengan Ibnu Abbas. Sejenak ya, ingat ini sejenak. Kalau di hadis itu ada di sanadnya ada ibnu ke atasnya. Ini memberikan inspirasi kepada kita yang pernah saya sampaikan dulu tentang keutamaan orang tua yang memberikan bimbingan positif kepada anak. Saking disanjung dan dihormatinya, nama anaknya disimpan, orang tuanya dilekatkan. Untuk memberikan kesan ke generasi berikutnya, hei, jadilah seperti ayah ini nih. Jadi seperti ibu ini nih, yang berhasil mendidik anaknya, sehingga setiap pengetahuan yang lahir dari anak itu langsung jadi jariah untuk orang tuanya. Jangankan isi pengetahuannya, baru disebutkan namanya, doanya sudah mengalir. Karena itu ketika Abbas, seorang pedagang, ya, pebisnis itu, sukses bisnisnya, sukses mendidik anaknya, maka setiap yang diriwayatkan oleh anaknya Abdullah itu, nama Abdullahnya disimpan, disematkan kepada nama ayah, dilekatkan nama anaknya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bukan anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau malam ini saja dari ribuan orang kemudian berkata radhiyallahu taala anhuma, artinya belum diucap hadisnya sudah ribuan doa mengalir untuk ayahandanya itu dan anaknya. Nah, ini kalau ngaji hadis itu begitu. Jadi kita dapat inspirasi, kalau bukan bapaknya yang hafal Quran, anaknya fasilitasi. Nanti setiap anaknya ngaji, bapak dapat pahalanya. Saya sering rewel mengatakan kalau bisa Al-Fatihah anak itu dari orang tuanya. Supaya setiap dibaca tertuliskan bapak ibu plus anaknya, bapak ibu plus anaknya, begitu. Ya? Ah, ini bagian pertama. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyamil ashri. Ayat Dzulhijjah. Dalam kurung nanti tafsir hadisnya Dzulhijjah. Ma min ayyamin, tidak akan ditemukan bilangan hari dalam perjalanan setahun. Al-amalu salihu fihinna, saat setiap amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu ahabbu ilallahi, maka naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal soleh di hari-hari ini, ya, di hari-hari ini itu setiap amal soleh kita akan naik statusnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di amal lain belum tentu. Ramadan, ya, Anda salat, Anda puasa. Puasa Anda benar, salat Anda benar, Anda dapat pahala. Diberikan pahalanya berkali-kali lipat, tapi belum tentu amalannya langsung punya nilai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi masing-masing punya keutamaannya. Teruskan. Min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada perjalanan hari dalam setahun itu dibandingkan dengan 10 hari pertama ayamin Dzulhijjah, yaitu di awal bulan Dzulhijjah. Saya ulang ya, di awal bulan Dzulhijjah. Jadi ya tuh, betul kan apa yang saya katakan, sampai kaget tuh. Wah, iya kan. Enggak apa-apa, Bu. Ya, tenang aja. Ya, jadi yang dimaksudkan wal fajr walayalin wasyaf'i wal, itu yang dimaksud adalah di antara tafsirnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saking pentingnya itu Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan kesan istimewa dan menggunakan waw qasam di dalamnya untuk memberikan kesan kepada kita, jangan luput itu. Berikan perhatian serius karena hari-hari itu belum tentu ditemukan di hari-hari yang lainnya. Pertanyaannya, ada apa di situ? Bagaimana status amal ketika dicintai oleh Allah? Dan apa yang harus kita kerjakan di rentang waktu itu? Jawabannya akan ditemukan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah insyaallah. Kita jeda sebentar, kita lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita masuk ke amalan, saya tegaskan sekali lagi, keistimewaan 10 awal Dzulhijjah ini menaikkan status amalan menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita ngerjakan amalan, kalau benar cara beramalnya, Allah cintai. Allah cintai. Nanti dampak amalan itu merubah perilaku kita. That's it? Yuk kita mulai. Di antara amalan yang dianjurkan untuk dioptimalkan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu, rumus nabinya adalah amal saleh. Amal saleh. Karena kalimatnya jelas, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna. Amal saleh. Sekarang yang penting kita lakukan adalah untuk mendetilkan apa amal soleh yang mungkin kita lakukan itu. Amal soleh itu wujudnya ada 2 secara umum. Ya? Amal soleh wujudnya ada 2 secara umum. 1, meningkatkan yang taat. Meningkatkan yang taat. Ma'ruf kalau dalam bahasa Quran. Meningkatkan yang taat, dalam kurung ma'ruf. Kurung tutup supaya tidak lepas. Yang kedua, meninggalkan maksiat, dalam kurung mungkar. Meningkatkan taat atau ma'ruf, meninggalkan maksiat atau mungkar. Nah, ini amalannya ada 2. Amal saleh itu. Dan ingat baik-baik ya, di antara 2 ini, apapun yang kita kerjakan, baik meningkatkan taat ataupun meninggalkan maksiat, itu nilainya sama. Pahalanya berlipat untuk di hari-hari ini, plus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang memprovokasi pada keburukan dan Anda tolak itu pahalanya 2 kali lipat dan status Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengajak menipu, Anda hindari, itu kan nahi mungkar. Pahala itu bukan hanya di amar ma'ruf saja. Nahi mungkar pun ada. Anda tinggalkan perbuatan itu, maka seketika pahala dilipat gandakan, naik status, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang akan kita rinci yang amalan taat dulu apa? 1. Amalan pertama, meningkatkan zikir. Meningkatkan zikir, khususnya 3 lafaz zikir. 3 lafaz zikir. Zikir itu nanti banyak ya jenisnya ya. Banyak nanti. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Salat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya. Kalimat thayyibah yang pasca salat, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Ya. Quran surah ke-4 ayat 103. Banyak nanti. Baca Quran itu zikir. Karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15, kan? Ayat yang ke-9. Cuman yang dimaksud di sini nanti, yang di-highlight oleh para ulama hadis itu ada 3. 1, bacaan takbir, Allahu Akbar. Bacaan takbir, Allahu Akbar. Ini ringan ya, tapi nanti nilainya tinggi, mahal ini. Saya mohon 10 hari ini aja, ya. Sampai nanti tambah 3. Takbir, kedua tahlil, la ilaha illallah. Takbir itu Allahu Akbar. Kedua tahlil, la ilaha illallah. Ketiga tahmid, alhamdulillah. Takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan alhamdulillah. Sebentar. Tadi sudah teman-teman catat yang Al-Baqarah ayat 185 itu? Yang ujungnya kan? Baik, kita akan masuk ke sana. Takbir itu biasanya diungkapkan, dibacakan umumnya dalam 3 keadaan. 1, sebagai penunjuk ketaatan dalam ibadah. Ya, untuk meningkatkan ketaatan dalam ibadah ditunjukkan lewat takbir. Paling gampang gini, salat dibuka dengan apa? Takbir. Nah itu ya, Allahu Akbar, ingin memberikan kesan bahwa ini saya serius ingin mengagungkan Allah lewat ketaatan beribadah. Karena itu sejak azan pun kalimat pembukanya apa? Allahu Akbar. Ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas?
Maka takbir pertama itu biasa digunakan untuk menunjukkan tingkat ketaatan dalam ibadah. Kedua, takbir itu bisa berfungsi untuk memohon kekuatan dalam berjuang. Ya, kita nggak usah jauh-jauh ke era Nabi, era sahabat. Para pahlawan nasional kita ketika berjuang, apa teriakannya? Allahu Akbar. Ya kan? Bung Tomo kan, Allahu Akbar kan? Waktu di Surabaya itu. Dan semua pejuang-pejuang kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada nasidnya kalau nggak salah itu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak salah ada nasid itu. Itu perjuangan, bukan era kemerdekaan kita itu. Jadi, kalau nggak salah ada itu. Kalau nggak salah ada itu nasid perjuangan kemerdekaan dari para pejuang kita itu. Ya, makanya nanti kalimat Allah melekat di preambul undang-undang 1945 itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu Allahu Akbar. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah itu kan keinginan luhurnya belakangan. Jelas ya? Dari sini nanti turun dasar negara yang Pancasila-sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasnya di pasal 29 ayat kedua. Ayat satunya untuk negara, pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pasal 29 ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap duduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi karena spirit kemerdekaan kita itu membawa nilai-nilai spiritualitas, nilai ketuhanan, itu dibawa dalam dasar negara, termasuk di pendidikan. Tuh, adik-adikku yang belajarnya, atau teman-teman yang dosen di kampus, coba buka Undang-Undang Sisdiknas tuh. Ya, nomor 20 tahun 2003. Ya, buka yang poin menimbang itu. Penimbang pasal B yang kedua. Ya, awas tuh. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan, awas nih lihat ya, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Awas tuh ya, serta akhlak mulia. Jadi tujuan pendidikan pun itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau Anda pintar, orang Indonesia, tapi nggak takwa, kurang nasionalis. Karena undang-undangnya mengamanatkan bukan cuma pintar, tapi beriman dan bertakwa. Ya, jadi yang dipakai di sini tuh bukan kurikulum barat di Indonesia tuh. Ini saya bicara undang-undang ya. Bicara undang-undang nih. Jadi artinya apa? Itu bagi kita orang Islam, ya, itu sudah tafsir tersendiri dari spirit Al-Quran yang kita pelajari. Jadi ketika kita belajar, jadi pintar, niatkan ibadah, bukan cuma mengamalkan Quran, tapi mengamalkan amanat undang-undang pendidikan kita. Ya, makanya ngaji, baca itu. Ya, jelas ya? Halo? Jelas tidak? Balik lagi ya. Jadi yang pertama, takbir. Satu, untuk menunjukkan ketaatan dalam ibadah. Yang kedua, penanda ya, pemohonan kekuatan dalam berjuang. Yang ketiga, takbir bisa digunakan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tanda syukurnya bisa lewat takbir, bukan hanya hamdalah. Ya, bukan hanya hamdalah, tapi kita ungkapkan lewat takbir untuk menunjukkan keagungan Allah yang menitipkan atau menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Biasanya kan gini, kalau sudah kita merasakan sesuatu, pemberian yang tinggi, kita menyanjung orang yang memberikan. Ada orang dikasih hadiah misalnya, Masya Allah Ustadz itu begini, Masya Allah orang itu begini. Kan disanjung kan? Cara menyanjung Allah itu dengan mengagungkannya. Ketika Allah memberikan sesuatu yang tinggi kepada kita, maka kita bertanya bagaimana cara menyanjungmu ya Allah? Maka agungkan ia. Agungkan ia. Karena itu ketika kita akan sujud, pembuka keagungannya lewat takbir. Allahu Akbar. Kemarin puasa Ramadan ya? Dapat nikmat tidak? Lebih tenang tidak? Lebih nyaman tidak? Lebih enak tidak? Itu semua nikmat kan? Kita harus syukuri ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Turun ayat. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Puncak kasih yang Allah berikan kepada hambanya adalah mencintainya dan menggugurkan semua dosanya. Itulah alasan kenapa kita banyak bertakbir, karena kita sedang diberikan satu anugerah yang besar yang tidak diberikan di hari-hari lainnya. Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya kenapa kita memperbanyak takbir. Kapan dimulai takbir? Nah, ini yang harus kita biasakan. Kebanyakan mulainya itu ketika masuk hari ke-10. Ayo, betul kan? Ya kan? Ketika mau sholat mulai kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau minimal pindah maghrib kan?
Masuk hari H untuk hari raya, pada maghrib baru takbir ya. Ternyata sahabat dulu tidak begitu. Khusus untuk yang 10 hari Dzulhijjah, kapan dimulai takbirnya? Yuk kita lihat. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 969. Tadi dilihat teman-teman yang sudah Anda tuliskan tadi? Yuk kita baca ya. Kitabul Idaini 969 paling kanan sebelah atas. Ini betul ya? Tab 13. Nih. Ya. Saya bacakan ya. Tadi saya katakan subtopik yang ke-11 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Subtopik yang ke-11. Qala babu fadlil amali fi ayyamit tasyriqi. Bab tentang keutamaan amalan di hari-hari tasyrik. Ini sudah masuk ke 11, 12, 13 kan? Menariknya babnya tentang keutamaan hari tasyrik, tapi diulasnya sejak masuk di hari pertamanya sampai ke 13. Makanya saya tadi katakan di awal 10 plus 3 kan? Dan kita baru mulai 10-nya kan? Nah, yuk kita baca. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terkait hari tasyrik. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Al-Baqarah ayat 203. Ayyamul 'ashri wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Ketika disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengutip tentang keutamaan hari tasyrik, dalilnya Al-Baqarah ayat 203 seperti tadi saya bacakan, lalu Al-Imam Al-Bukhari merinci di bawahnya. Perhatikan. Ayyamul ashri wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Perhatikan. Ini menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah plus 3 hari di hari tasyriknya. Lalu apa respon sahabat utamanya ketika mengetahui keutamaan ini? Teruskan. Ini kita baru masuk ke judul loh. Ya. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dan adalah kebiasaan Ibnu Umar, yang dimaksud Ibnu Umar di sini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namanya Abdullah. Ada 3 Abdullah yang viral. Abdullah anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah anaknya Amr bin As. 3. Abdullah anak Abbas, anak Umar, anak Amr. Jelas ya? Dan 3-3-nya luar biasa. Istimewa tuh. 3-3-nya istimewa. Nanti lain waktu kalau nyampe disebutkan kita bahas kemudian sirahnya. Dan adalah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar. Itu setelah masuk Islam. Masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Saat usia Nabi sudah memasuki kurang lebih 60 tahun. Masuk Islam. Asalnya Abdus Syams namanya. Abdus Syams. Abdus Syams itu hambanya matahari. Maka ketika masuk Islam, tadinya Majusi, masuk Kristen, lalu masih dalam pencarian, mendengar ada informasi seseorang disebut Nabi di Al-Madinah Al-Munawwarah, pergi ke sana untuk menemukan pencariannya itu. Begitu melihat Nabi, akhlaknya, kemuliaannya, praktek agamanya dalam keseharian, dan bagaimana praktek yang diikuti sahabat, langsung menemukan kebenaran sejati, berikrar bersyahadat. Itu di tahun ke-7 Hijrah. Maka dirubah namanya dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Ini dalil tentang kebolehan merubah nama. Sekiranya nama yang diberikan pertama kali atau diterima itu nama-nama yang menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nama yang langsung bertentangan dengan sifat penghambaan kepada Allah. Kayak tadi Abdus Syams, hamba matahari, langsung ganti jadi Abdurrahman, hamba Allah yang maha penyayang. Ya, Walhan misalnya, ganti langsung karena itu nama setan. Ya, Walhan, setan penggoda orang wudu. Itu yang membuat orang wudu itu selalu gelisah. Ini saya udah wudu apa batal? Wudu atau batal? Walhan sedang bekerja. Jelas. Ada Khanzab atau Khinzib, setan penggoda orang sholat. Ya, Dasim, ya, setan penggoda di rumah. Ya, perempuannya Dasimah. Muslim, muslim, mukmin, mukmi, soim, Dasim. Itu tasrif saja, tasrif ya. Nah, kalau ada nama-nama demikian bisa diganti. Jangan dipotong videonya ya. Ini menerangkan tentang kaidah. Ya, jelas ya. Nah, ini ada Abu Hurairah. Jadi dari Abdurrahman mengikuti Nabi. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal. Sahabat itu selalu mencari prioritas tertinggi. Jadi ketika melihat Abu Bakar, Umar,
ya, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum jami'an, langsung melihat ke diri sendiri. Di satu nunjuk ke yang lain, 4 ke diri sendiri. Beliau katakan, saya terlambat, kemana aja saya? Maka saya harus menyusul mereka semua. Gitu caranya. Kalau mereka sudah banyak dan lama, banyak dapat dari Nabi, lama bergaul dengan Nabi, saya baru sekarang. Maka caranya, saya harus meningkatkan usaha saya untuk mendekat kepada Nabi. Jadi kalau yang lain 2 jam sehari bersama Nabi, saya 24 jam harus berusaha melihat kebiasaan Nabi. Dinaikkan. Makanya sering nunggu di depan rumah Nabi, ingin lihat bagaimana jalannya Nabi, sholatnya Nabi, dan sebagainya. Sehingga di sisa hidup Nabi SAW dalam 3 tahun itu kurang lebih bisa mengumpulkan 7.000 hadis. Kayak kalau sudah ada hafal Quran 30 juz, Anda baru juz 30, waktu menghafalnya jangan sama dengan murojaah yang sudah 30 juz. Jadi kalau dia 1 jam, Anda minimal 2 jam. Gitu kan? Kalau ingin ngejar orang pintar, cara belajarnya kan ditambah waktunya kan. Dia belajar 3 jam dalam sehari, Anda 6 jam. Itu yang dipraktikkan Abu Hurairah. Maka beliau keutamaannya satu itu, yang kedua cepat mengamalkan apa yang dipelajari sehingga nggak lupa. Jadi begitu Nabi menyampaikan tentang bersikap bukan cuma humanis pada manusia, tapi bersikap mulia bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Itu langsung dipraktekkan. Singkatnya, bertemu dengan anak kucing liar. Ya, ada kucing rumahan, ada kucing liar. Kucing rumahan disebut dengan kittun. Kittun. Diserap ke dalam bahasa Inggris cat, anak kucingnya kitty. Makanya kayak kitten ya, jadi kitty. Makanya Hello Kitty kan kucing rumahan tuh. Ya, jadi bantal, jadi kasur ya, jadi macam-macam ini. Ya, jelas ya? Itu kitten itu dari bahasa Arab, kittun. Dari bahasa Arab, seperti sugar, ya sukar. Itu dari bahasa Arab. Ya. Nah kemudian kalau kucing liar disebut hurratun, H besar. Anaknya disebut Hurairah. Ya, sedang jalan, ada dikisahkan ada anak kucing kecil liar kehilangan induknya. Dipraktekanlah ajaran kasih dari Nabi, dibawa itu dirawat-rawat pulang ke rumah, disuapi makannya, kalau dingin diselimuti, kalau berangkat kemanapun dimasukkan dalam jubahnya. Sesekali ketika lewat berpapasan dengan Nabi, keluarlah anak kucing kecil itu. Meow, meow, keluar, maka disebut anta Abu Hurairah. Kamu itu sangat sayang dengan anak kucing kecil seperti bapak sayang pada anaknya. Maka sejak saat itulah viral kunyahnya disebut Abu Hurairah. Paham? Nah, silakan. Abu Pipit belum ada tuh, ya, yang sayang burung pipit. Masya Allah. Saya satu kali berangkat umrah dengan salah seorang perwira menengah di kepolisian. Begitu selesai pulang kita dari haram jalan, beliau tanya, Ustaz, kenapa di sini banyak burung gereja? Saya bilang, izin dan itu mu'alaf. Ya kan? Kalau pertanyaan tidak butuh dalil kan tidak perlu terlalu serius juga kan? Ya kan? Halo, gitu ya. Ya, kembali ke sini ya. Baik. Apa kebiasaan beliau itu ketika masuk kepada awal-awal bulan Dzulhijjah? Ini bukan langsung masuk tanggal 11, 12, 13. Dari sejak awal. Wa kana Ibnu Umar, adalah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil 'ashri. Tolong catat. Mereka bahkan sudah mulai keluar masuk pasar-pasar sejak mulai pertama Dzulhijjah, hari 1. Hari pertama sudah mulai keluar pasar-pasar. Apa yang dilakukan? Yukabbirani wa yukabbiran nas. Mereka mulai bertakbir dan mengisyaratkan, membimbing ya orang-orang yang ada di pasar itu supaya tahu itu awal untuk bertakbir. Jadi takbir itu dimulainya, ya, disunnahkannya bukan sejak masuk hari ke-10. Ini hari pertama perbanyak takbir. Sebab Allah memberikan cintanya itu bukan sejak hari ke-10. Sejak hari pertama cinta Allah sudah diturunkan. Maka cara mensyukurinya takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang punya rumah makan, kan? Yang punya di mal-mal, punya kios-kios, boleh sejak hari pertama tuh pasang takbirnya. Kalau capek ganti pakai kaset rekam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Pak, belum kurban. Iya, kurban kan dicari dari ke-10. Yang aku cari sekarang cintanya Allah. Itu. Apa dalilnya? Al-Bukhari
topik ke-13, subtopik yang ke-11. Ya, sebelah kanan paling atas paragraf yang kedua. Gitu. Jelas ya? Ini belum banyak diketahui kan? Tahunya kan hari ke-10 aja, sampai hari ke-13. Mulai. Ya, biasakan oleh kita takbir ke rumah, takbir di kantor, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bukan cuma di lisan. Diungkapkan itu supaya sampai ke hati. Ya, jadi manfaat zikir itu ingatnya sampai ke hati. Kalau sudah sampai ke hati, terasa nanti cahaya iman itu. Karena iman itu puncaknya di hati. Ya, pusat iman itu di hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bukan ru'usuhum, bukan lisanuhum, tapi wajilat qulubuhum. Nah, wajilat qulubuhum itu latihannya lewat lisan. Jelas ya? Nah, jadi ini yang ingin saya katakan pertama kali, fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu wa yukabbirun nasu. Dan orang-orang ikut bertakbir. Jadi begitu mereka berdua bertakbir, tahu, oh ini mah sahabat Nabi, ini mewarisi ilmu Nabi, pasti ini ada petunjuk dari Nabi. Wa yukabbirun nasu, begitu beliau berdua bertakbir, maka orang-orang ikut bertakbir. Masya Allah. Jangan malu itu. Jangan malu, masa beribadah malu? Undang-undang menjamin, pasal 29 ayat 2. Ya, dan nggak akan ditangkap polisi. Ya, polisi kalau bisa ikut takbir, TNI ikut takbir, yang muslim-muslim. Ya kan, kita ikut takbir di sunnah. Ya kan? Ya, sesuai dengan tempatnya. Bukan lagi upacara, hormat, Allahu Akbar. Ya. Disiplin kena. Jelas ya? Nah, pada tempatnya, secara proporsional. Tapi, ungkapkan ekspresi syukur kita atas cinta Allah yang diberikan itu dengan rasa bangga, bukan dengan rasa malu. Ya, makanya akhwat tuh berjilbab jangan malu. Jilbab. Negara melindungi. Ya kan? Kemudian juga Quran memberikan apresiasi dan tinggi di hadapan Allah. Antum jangan malu, takbir kita. Jelas ya? Halo, jelas? Alhamdulillah. Ya, sejak kita mulai ini. Dan apa yang paling menarik? Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Maka orang-orang pun ikut takbir karena takbir keduanya. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilati. Masya Allah. Dan Muhammad bin Ali itu selalu mulai takbir setelah menunaikan nafilah. Ini di hari sejak hari pertama itu. Kalau sudah salat fardu, salat sunnah, sendiri bertakbir. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah dimulai itu. Ya, hari-hari pertama kita mulai banyak bertakbir. Silahkan masuk kendaraan. Ini pulang sini nih, ya, daripada komen yang nggak jelas tuh, isi takbir. Halo, dengan isi takbir jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cilok Pak, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jelas ya? Masya Allah. Nah, jadi ini amalannya ada, dalilnya ada. Agak cepat. Kita minta 5 menit lagi apa? 5 menit ya? Mudah-mudahan sampai. Lebih alhamdulillah. Lalu selain takbir apa kurikulumnya? 1, saya cepat. Tingkatkan amalan fardu melalui peningkatan amalan sunnah. Tingkatkan amalan fardu melalui peningkatan amalan sunnah. Salat ada yang fardu? Berapa rakaat? 17 rakaat. Berapa waktu? 5 ya. Nah, nanti setelah salat fardu itu tingkatkan zikir yang tadi itu, takbirnya, tahlilnya, tahmidnya, ya. Yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tambah dengan tahlil la ilaha illallah, ya. Tambah dengan la ilaha illallah. Jelas? Baik. Nah, setelah itu tingkatkan amalan sunnahnya. Salat ada yang fardu, ada yang sunnah tidak? Mulai sekarang, seperti pernah kita tuliskan sebelum Ramadan, semua jenis salat sunnah keluarkan sekarang. Dawamkan 10 hari pertama ini. Jelas? Malam ada salat apa saja yang sunnah? Subuh kan sampai ke pagi, terus ke siang sampai ke sore. Mahal karena salat yang kita tunaikan sekarang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Ini maaf ya, butuh ampunan kita nih. Kalau semua orang Islam khususnya di Indonesia aja kerjakan dengan benar, jadi orang baik semua. Ya, kalau Anda pejabat jadi pejabat yang baik, Anda pengajar jadi pengajar yang baik, Anda rakyat-rakyat yang baik. Kalau semua orang baik, berkah turun. Ya. Baik, zakat wajib bukan? Wajib. Kalau wajib pasti ada yang sunnah. Apa itu sunnahnya? Infak, sedekah. Maka mulai sekarang coba punya anggaran untuk infak, sedekah. Ya, jangan diartikan dengan uang saja.
Makanan bisa. Ya, ada taklim di mana aja, jangan harus taklim di sini. Ya, taklim di tempat lain misalnya, Anda punya kelebihan, datang Anda. Bawa makanan dari rumah misalnya, bagi dengan yang di sampingnya. Ya, walaupun misalnya cuma air 1 gelas cup itu ya. Atau misalnya Anda kurma beli berapa, 10.000 dapat misalnya 20, satu-satu. Dibungkusin dari rumah, nggak apa-apa. Niatkan ikhlas untuk mengamalkan ini. Barangkali cinta Allah itu turun di salah satunya dari 20 itu. Ya, jangan dilihat betapa mahalnya, tidak. Ya, ya mulai yang dagang-dagang itu. Niatkan sebagiannya. Tapi Anda juga jangan tidak sopan. Pak, Bu, seharusnya untuk 10 hari pertama, dengar nggak tadi Ustaz ceramah? Ya, baik, ayo yang punya pakaian lebih, yang punya makanan, cari teman-teman dekat, tetangga, kerabat dan sebagainya, bagi. Niatkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala hari ini. Jelas? Baik, 3, Quran. Hatam, usahakan hatam ya. Hari ke-10 tuh hatam tuh malamnya. Jadi tinggal bertakbir malamnya. 30 bagi 10 berapa? 3 juz. Per hari 3 juz. Bismillah. Ya, gampang kok itu. Ya, insyaallah. Kalau mau dalam sepekan bisa. Bahkan 6 hari. Sehari 5 juz. Ya, cara paling gampang gini supaya nggak kerasa, bagi setiap waktu sholat. 5 juz dibagi waktu sholat, berarti sekali waktu sholat berapa? 7 juz. Kalau susah, bagi 2. Sebelum sholat, setelah sholat. Jadi kalau kita ngajinya begitu, selesai. Insya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya 1 juz itu 141 ayat di Al-Baqarah plus Al-Fatihah, dibagi 2 kan berapa? Sekitar 70-an kan? 70 teman-teman, kalau itu dibagi 70 ayat misalnya sebelum sholat, berapa banyak sih bacanya? Ya kan? Berapa lama bacanya? Ya, kalau 10 ayat itu kita butuh misalnya 2 menit, berarti cuma 14 menit, 15 menit investasinya. 15 menit sebelum sholat, 15 menit setelah sholat. Kalau konsisten seperti itu, untuk 10 hari ini aja, 6 harinya langsung khatam Quran 30 juz. Selebihnya tinggal doa. Jelas? Sholat sunnah sudah, infak sedekah sudah, baca Quran sudah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, baik. Kalau Anda ingin gabungkan semua itu, digabungkan, amar ma'rufnya ada, nahi mungkarnya ada, puasa. Saya ulangi, puasa. Boleh dari sejak hari pertama. Saya ulang, boleh dari sejak hari pertama. Awal Dzulhijjah, kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, terus sampai hari ke-9. Nah, ya? Kalau misalnya tidak memungkinkan, diperbanyak. Misal hari pertama, kedua, ketiga istirahat, hari keempat puasa, kan? Hari kelima istirahat lagi, 6 istirahat, 7 puasa. Jelas? Kalau tidak memungkinkan juga, maka yang hari-hari terakhir, hari 9 Dzulhijjah. Ya, 9 Dzulhijjah dikenal dengan puasa bersamaan dengan hari Arafah. Jelas? Hari ke-9 Dzulhijjah. Kalau ingin pengantarnya dari tarbiyah, dari 8 ya boleh. Ya, misalnya saya agak berat kalau dari hari 1, maka silahkan incar yang 8 dan 9. 1 sampai 7 kita penyesuaian dulu. Penyesuaian. Kalau mampu dilakukan, apa yang didapatkan? Siyamu yaumi Arafata. Ingat, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa yang benar ditunaikan di momen Arafah itu, hari Arafah itu, maka berpotensi menggugurkan dosa setahun berlalu. Dan perhatikan cara menerjemahkannya. Awas, jangan salah menerjemahkan. Mengampuni dosa setahun berlalu dan menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Awas ya. Awas, hati-hati, jangan salah paham. Mengampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, lalu salah paham. Udah diampuni nih setahun yang datang, udah puasa. Udah deh, ikut talim malam Jumat, HP jamaah itu diambil kan? Itu HP orang, setahun udah investasi. Itu salah. Karena ciri diterima puasanya adalah dengan dia bertobat di situ, diampuni dosa yang sebelumnya. Dan dengan dia bertobat dijaga, tidak berbuat salah di setahun berikutnya, terjaga perbuatan dia. Itu maksudnya. Jelas? Baik. Amalan selanjutnya nanti kurban. Amalan selanjutnya apa? Kurban. Jadi kalau ada anggaran silahkan disiapkan untuk kurban, kan? Tinggal nanti puncaknya saat menyembelih itu sambil kita bertakbir setelah sholat Id dan seterusnya. Pelajaran tentang itu insya Allah kita akan sempurnakan di pekan depan. Ya, pekan depan nanti khusus kita bahas tentang
cara menjalani puasa Arafah. Ya, dan puasa-puasa yang kita jalani sekarang. Karena harus ikut ke sini skenarionya. Bukan puasa biasa. Halo? Ya? Jadi bukan puasa cuma nahan lapar dan haus. Beda, ini beda dengan Ramadan. Beda dengan Senin Kamis. Puasa yang kita lakukan, hasilnya harus ini, mahabbatullah. Sifat birrun itu yang harus diraih. Bagaimana cara menjalaninya? Nanti pekan depan.